Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Kaisar Mubarak. Nah, kali ini aku bakalan nge-review aplikasi Al-Quran untuk Android. Nah, menurutku aplikasi ini ringan banget buat HP sekelas HP aku RAM 2 ya teman-teman. Nah, aplikasinya itu bisa kalian pakai juga offline ya teman-teman. Nah, kalian bisa download di Play Store. Kita buka Play Store ya teman-teman, terus kalian ketik aja Al-Quran Indonesia ini. Terus kalian pilih aja aplikasi yang ini ya teman-teman, yang Al-Quran Indonesia dari Andi Unpam ini ya teman-teman. Nah, ini aku udah download dan tinggal update aja, tapi nanti aja update-nya kita review aja dulu. Kita buka aplikasinya langsung. Nah, di aplikasi ini teman-teman ada fitur-fitur baca Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, dan pengaturan. Kita ke fitur baca Quran dulu ya teman-teman. Nah, di fitur ini sama kayak kita buka Quran, langsung ada pilihan surat-suratnya ya teman-teman. Nah, di sini ada juga fitur mengaktifkan murotalnya teman-teman. Misalnya kita mau dengerin murotalnya, dengerin suaranya, kita tinggal klik aja tanda speaker ini ya teman-teman, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah bisa kalian pause atau kalian akhiri ya teman-teman, yang ini. Nah, kita juga bisa baca sendiri langsung. Di sini udah ada tulisan Arabnya. Terus kalau kalian ragu, kalian bisa lihat Latinnya, cara bacanya gimana. Dan kalian juga bisa langsung lihat terjemahannya ya teman-teman. Ada terjemahan untuk kalimatnya dan juga ada terjemahan perkatanya teman-teman. Kayak gini, Bismi artinya dengan nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan yang ini adalah terjemahan satu kalimatnya gitu ya teman-teman. Nah, fitur murotalnya tadi itu itu harus di-download dulu ya teman-teman, baru bisa digunakan pada saat offline ya teman-teman. Kalau belum di-download kita belum bisa dengar. Nah, sebelum di-download itu fiturnya itu tandanya kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman, kayak surah Muhammad ini kan belum aku download nih. Coba kita download, kita tekan aja yang ini ya teman-teman. Kita tekan, maaf, coba kita tekan, kita download ya gitu ya teman-teman. Nah, dia langsung nge-download gitu ya teman-teman. Downloadnya cepat ya teman-teman, tergantung kepanjangan. Nah, dia udah download, dia langsung otomatis memutar ya teman-teman. Nah, satu lagi. Nah, misalnya kita terakhir baca di surah Muhammad ini di ayat ke-7 ya teman-teman. Nah, di ayat 7 ini kita mau berhenti, terus kita mau tandain biar kita nggak lupa. Pada saat kita mau ngaji lagi, mau baca Al-Quran lagi, bisa langsung ke ayat ini ya teman-teman, tanpa harus cari-cari. Atau mungkin bahkan kita lupa kita tadi di ayat mana ya teman-teman, kita langsung klik aja di ayatnya kayak gini, terus kita langsung tandai terakhir baca ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah kita tandain gitu, ntar kalau kita mau baca kita langsung aja ke fitur pas kita buka iklan dulu ya teman-teman. Nah, pas kita buka Al-Qur'annya nanti aplikasinya, kita langsung aja ke terakhir baca ini ya teman-teman, fitur kedua, terakhir baca, langsung ke Quran surah Muhammad ayat 7 itu ya teman-teman. Kita lihat aja, lihat sebagai surah. Nah, dia langsung masuk ya teman-teman ke surat kita terakhir baca tadi, dan kita bisa langsung terusin kita baca Qur'annya ya teman-teman. Nah, terus ke pencarian. Nah, di pencarian ini kita bisa mencari berdasarkan kata kunci yang kita mau cari ya teman-teman. Misalnya kita mau cari
kiamat ya teman-teman, surat-surat yang membahas tentang kiamat. Nah, ini banyak ya teman-teman, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, banyak ya teman-teman, tinggal kita baca aja. Ini fitur pencarian ya teman-teman. Nah, terus ada fitur jadwal sholatnya. Di fitur ini tersedia jadwal sholat, jam-jamnya, bahkan ada waktu imsaknya, waktu terbitnya ya teman-teman. Nah, ini disesuaikan dengan lokasi kita berada ya teman-teman. Pasti ini valid ya teman-teman. Ini pasti pas banget sama lokasi di mana kita sedang berada ya teman-teman. Dan ada satu lagi, yaitu fitur arah kiblatnya. Nah, kita bisa lihat arah kiblatnya kemana. Kalau kita tuh berada di posisi benar-benar nggak tahu arah kiblat itu kemana ya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Dan ini bisa digunakan offline ya teman-teman. Arah kiblatnya bisa digunakan offline. Nah, iklan lagi teman-teman. Nah, terus kita ke pengaturan ya teman-teman. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengatur jenis penulisan Arabiknya, mau pilih yang mana, mau yang Indo-Pak atau Uthmani. Aku lebih suka Uthmani soalnya dia global ya teman-teman. Di mana aja, misalnya kita lagi nemu Al-Quran di Eropa, kita udah paham karena jenis penulisannya Uthmani, karena dia global ya teman. Sedangkan yang Indo-Pak itu di tempat-tempat tertentu aja, dia nggak global ya teman-teman. Ukuran fontnya bisa kita atur ini ya teman-teman. Terus tajwid berwarna. Nah, di sini tajwid berwarnanya bisa kalian on off kan. Nah, kalau aku pilih on kan semua ya teman-teman, biar aku bisa tahu itu tajwid apa, hukumnya apa, terus cara bacanya gimana ya teman-teman, biar aku bisa ingat. Selanjutnya nomor ayat di on kan aja ya teman-teman, biar tahu itu ayat berapa ya teman-teman. Terus aktifkan Latinnya, bisa kalian aktifkan atau enggak. Maksudnya Latinnya itu bisa diperlihatkan atau enggak ya teman-teman. Aku pilih perlihatkan aja. Jadi kalau aku ragu baca tulisan Arabnya, aku bisa lihat Latinnya ya teman-teman. Terus terjemahannya diaktifkan juga biar kita bisa baca artinya langsung. Terus penerjemahnya kita bisa pilih dari Kemenak RI atau dari Tafsir Al-Jalalain ini ya teman-teman. Coba kita ganti ke Kemenak. Udah berubah ya teman-teman ini. Terus terjemah kata per kata yang kayak aku bilang tadi ya teman-teman, ini udah aku on kan. Terus penyimpanan audio murotalnya bisa kita pilih mau yang internal atau eksternal ya teman-teman, sesuaikan dengan kapasitas HP kita ya teman-teman. Nah, qori murotalnya juga bisa kita pilih, ada banyak pilihan ya teman-teman. Aku lebih suka Mishari Rashid ini ya teman-teman. Aku lebih suka suaranya ya teman-teman. Kalian mungkin lebih suka yang lain, bisa kalian pilih dan kalian coba dengerin dulu. Nah, kalau ini nggak perlu kalian download ya teman-teman. Pada saat kalian download itu, pada saat kalian atur siapa qorinya, nanti akan otomatis berubah ya teman-teman. Nggak perlu di download lagi gitu ya. Kalau downloadnya itu murotalnya cuma sekali itu tadi aja. Terus tema aplikasinya bisa kalian terangin, coba aku terangin ya teman-teman. Oke, nah dia jadi terang ya teman-teman. Nah, tapi aku lebih suka gelap ya teman-teman, biar nggak merusak mata gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu silau. Terus kita ke pengaturan lagi. Nah, terus aksi pop-up ayat tadi mau diklik aja atau mau ditahan lama. Aku tadi kan pilih diklik aja ya teman-teman, waktu mau pilih tanda terakhir baca itu ya teman-teman. Terus biarkan layar menyala kalau kita lagi baca, di on kan aja biar nggak repot lagi baca terus tiba-tiba layarnya mati ya kan teman-teman. Aku on kan aja. Terus layar penuh ya aku penuhin aja. Terus nah, di sini kita bisa donasi. Nah, donasi ini secara syar'i ini donasi, secara komersilnya hapus iklan. Maksudnya gini ya teman-teman, menghapus iklan
sekalian berdonasi gitu ya teman-teman. Kita bisa menghapus iklan, ketentuannya ini. Nah, setelah kita berdonasi itu tidak ada fitur penambahan fitur lebih. Tidak ada fitur sama. Maksudnya setelah kita berdonasi fiturnya tetap sama ya teman-teman. Terus kalau setelah berdonasi hilang iklan, hilang selamanya. Iya, iklan atau hilang selamanya. Nah, iklan akan hilang selamanya. Kayak tadi kan kita 2 kali tuh diganggu iklan kan teman-teman. Terus kemana hasil donasi pengguna? Terus donasi dari pengguna otomatis masuk ke sistem Google. Lalu Google akan mengirimkan uang kepada rekening kami. Terus ke ini ya teman-teman. Tiga lokasi ini ya teman-teman, tempat penyaluran dana donasinya. Caranya, bagaimana cara pembayaran donasi? Pakai Google Play atau pakai pemotongan pulsa ini ya teman-teman, potong pulsa kita, tergantung. Insya Allah aku bakal donasi, tapi belum kali ini ya teman-teman. Terus bisa diberi rating ya, gitu-gitu deh teman-teman pengaturannya ya teman-teman. Sekarang kita coba ayat pendek aja ya teman-teman sebagai ayat penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya udah teman-teman, segitu aja dulu ya teman-teman, review aplikasi Al-Quran dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa download aplikasi Al-Quran Indonesia by Andi Unpam, dan jangan lupa rajin-rajin dibaca. Assalamualaikum.